Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan dan juga akan membantu teman-teman untuk menentukan suatu bandgap menggunakan aplikasi Origin. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu, bandgap itu akan kita bisa dapatkan melalui pengolahan data hasil spektrofotometri UV-DRS. Nah, spektrofotometri UV-DRS tersebut adalah sebuah alat untuk mengukur hubungan antara sinar tampak yang ditembakkan pada sampel berpori untuk mengukur cahaya yang tersebar. Biasanya, ketika sinar tampak dipancarkan dan mengenai permukaan reflektif seperti cermin, akan menyebabkan pemantulan cahaya pada sudut tunggal dan terpantulkan seutuhnya. Namun, yang dipancarkan pada suatu permukaan materi yang berpori atau serbuk, cahaya tersebut akan tersebar ke banyak arah. Nah, pemantulan yang tersebar tersebut bisa disebut dengan diffuse reflectance. Selanjutnya, dalam DRS atau diffuse reflectance spectroscopy, tentunya akan menentukan suatu informasi kuantitatif tentang sifat komposisi dari suatu material. Salah satunya adalah menentukan informasi mengenai sifat kelistrikan material melalui bandgap, yang seperti nantinya adalah semikonduktor, konduktor, atau isolator. Nah, itu tergantung dengan bandgap. Maka kita juga perlu mengetahui bandgap itu apa. Bandgap itu adalah jarak celah pita yang ada di antara pita valensi dan pita konduksi sebanding dengan energi dalam elektron volt yang dibutuhkan elektron untuk tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, untuk menentukan bandgap ada dua cara, yaitu menggunakan metode Topplot dan juga metode kebal kamung. Pada video ini kita akan menentukan bandgap menggunakan teori Topplot. Metode tersebut digunakan untuk menentukan bandgap dari material semikonduktor atau isolator dengan cara menganalisis data spektrum absorbansi dan mengolah data absorbansi tersebut menjadi suatu energi. Tentunya Topplot ini memiliki suatu persamaan. Persamaannya adalah ini ya, AHV pangkat 1 per gamma sama dengan AA HV min EG. Dengan yang perlu kita ketahui adalah di mana A alpha itu adalah suatu absorpsi, kemudian H itu adalah konstanta Planck 6,63 kali 10 min 34 joule second. Lalu V adalah frekuensi yang dipancarkan oleh foton. Gamma adalah parameter yang mencerminkan sifat transisi bandgap. Nah, sifat transisinya itu ada dua, transisi secara langsung yang disetujui dan transisi tidak langsung tidak setujui. Untuk transisi langsung memiliki nilai setengah, untuk transisi tidak langsung itu memiliki nilai 2. Selanjutnya, untuk yang alpha A itu adalah koefisien absorbansi. Nah, sedangkan yang A besar itu merupakan absorbansinya. Nah, EG juga merupakan energi celah pita. Nah, jadi untuk menentukan suatu bandgap diperlukan persamaan Topplot ini. Nah, lantas bagaimana kita mengkonversikan suatu data yang ada menjadi suatu persamaan yang akhirnya jadi bandgap? Yang pertama, kita hanya perlu masukkan data panjang gelombang yang ada dalam hasil spektrofotometrinya, kemudian data absorbansinya juga kita masukkan ke dalam aplikasi Origin. Nah, di sini ya. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah koefisien absorbansi. Koefisien absorbansi yang alfa ya. Nah, untuk menentukan koefisien absorbansi, kita memerlukan suatu hukum Lambert-Beer, persamaan Lambert-Beer untuk mengetahui bagaimana cara mengukur koefisien absorbansi. Nah, dalam Lambert-Beer kita mengenal bahwa intensitas dan juga intensitas yang diteruskan ya, intensitas cahaya pada suatu kuvet dengan panjang tertentu dalam sentimeter. Nah,
ini persamaannya dengan I per IO sama dengan E pangkat min AX, dengan X itu sama dengan L panjang kuvert. Kemudian kita bisa logkan di sini log I per IO sama dengan log E min AX. Nah, log E min AX ini kita bisa menggunakan suatu aturan logaritma di mana jika kita asumsikan log M per N, jadi N nya itu bisa menjadi koefisien sehingga menjadi min AX log E. Nah, di log E ini kita bisa menentukan nilainya berapa. Log E itu nilainya adalah 0,4343. Jadi karena ini itu adalah min, bagaimana cara kita menghapus minnya itu ya dengan suatu aturan logaritma kembali, dimana jika minnya itu dalam misalkan ini ya log I per IO sama dengan min. Nah, berarti jika kita ingin menghapuskan minnya, maka kita bisa membalikan ini asalnya I per IO menjadi IO per I, sehingga karena log IO per I itu adalah setara atau sama dengan absorbansi, maka ditulislah seperti ini. Persamaan menjadi seperti ini. Log IO per I sama dengan A sama dengan AL 0,4343. Oke, selanjutnya kita sudah ada ya unsur-unsur yang kita ketahui dalam persamaan topot. Sini karena log IO per I adalah A absorbansi, jadi untuk menentukan koefisien absorbansi alfa, kita hanya perlu memindahkan ruas menjadi alfa sama dengan 2,302 A per L, dimana L nya itu adalah panjang kuvert dalam satuan cm. Jadi untuk menentukan koefisien absorptivitas, kita tinggal menggunakan persamaan 2,302 dikali absorbansi dikali ini cm ya satuannya. Oke, kalau seperti itu kita masukkan saja persamaan ini ke dalam origin. Persamaannya adalah 2,302 tinggal dikalikan dengan kolom B berarti ya untuk absorbansi. Kita klik OK. Nah, didapatkan koefisien absorbansinya seperti ini. Kemudian yang perlu kita ketahui ada nilai energi. Energi ini adalah HV ya. Nah, bagaimana kita menentukan suatu energi? Nah, kita memerlukan persamaan berupa E sama dengan HC per lambda, di mana H adalah konstan Planck dan C adalah suatu kecepatan cahaya dengan satuan konstan Planck adalah J second, kemudian kecepatan cahaya itu meter per second. Selanjutnya dihasilkanlah nilai HC adalah 1,986 kali 10 pangkat min 25 Jm Joule mol Joule meter. Nah, bagaimana kita bisa mengubah kesatuan yang bisa kita konversi? Karena kita membutuhkan suatu energinya itu dalam elektron volt, maka kita tinggal ubah saja konversi menjadi elektron volt, dan juga kita mempunyai data panjang gelombang, maka meter kita ubah menjadi nanometer. Nah, tinggal dikalikan saja seperti ini sesuai persamaan ini. 1 elektron volt itu setara dengan 1,6 kali 10 min 19 joule. Kemudian 1 nanometer itu setara dengan 10 pangkat min 9 meter. Dan dihasilkanlah 1000
241,25 elektron volt nanometer, dan jika kita sederhanakan menjadi 1240 elektron volt nanometer. Nah, jadi untuk nilai HC-nya maka kita mendapatkan 1240 elektron volt nanometer. Jadi kita tinggal membagi saja nilai HC dengan panjang gelombang untuk masukkan satu energi dalam elektron volt. Ini tinggal 1240 dibagi dengan kolom wavelength ya. Oh, salah ini. Bukan seperti itu. Kolom. Kemudian kita klik OK. Nah, kita mendapatkan data energi dan juga koefisien absorbansi. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita ketahui kembali, karena nilai dari ini ya, persamaan topot kita bisa representasikan dalam suatu persamaan linear jika kita telah memplotting sumbu Y terhadap sumbu X. Dengan sumbu Y itu asumsinya adalah 0, maka MX sama dengan 0, dengan M-nya itu berupa absorbansi dan X-nya itu adalah HV min EG. Karena Y-nya 0, maka HV sama dengan EG. Jadi setara energi band gap dengan HV itu. Nah, kita tinggal cari saja nilai AHV-nya ya. Nilai AHV. Karena kita sudah mengetahui nilai energi voltnya itu berapa. Nah, yang kita perlu cari itu adalah dua ya, transisi dalam secara langsung dan tidak langsung. Kita ingin mengetahuinya terlebih dahulu. Nah, kita coba pada transisi tidak langsung untuk menentukan band gap. Bagaimana caranya? Cukup mudah, kita tinggal masukkan saja kolom koefisien absorbansi, kolom C berarti ya, dikalikan dengan kolom dari HV itu energi, berarti ya energi dalam kolom D, kemudian dipangkatkan setengah untuk transisi tidak langsung. Oke, kita sudah mendapatkannya. Lalu kita juga cari tahu pada keadaan transisi secara langsung. Caranya sama juga, kolom absorbansi koefisien dikalikan dengan kolom energi, kolom D, pangkat 2. Nah, ini yang secara langsung ya, transisi langsung. Klik OK. Nah, setelah itu kita plotting data dari sumbu Y-nya. Oke, sebelum kesana kita tes dulu. Energi itu ada di sumbu X dan nilai transisi ini atau AHV pangkat 1/2 dan AHV pangkat 2 ini ada pada sumbu Y. Oke, kita langsung saja melakukan plot dari data energi untuk sumbu X dan juga data transisi untuk sumbu Y-nya. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah suatu material tersebut itu memiliki nilai eksponen transisi secara langsung atau tidak langsung? Nah, kita dapat mengeceknya terlebih dahulu dengan cara menentukan grafiknya.
Jika dalam grafik tersebut ada daerah linier, maka material tersebut bisa memiliki sifat transisi tertentu. Kita coba terlebih dahulu pada transisi secara tidak langsung. Kita plot datanya. Di sini dihasilkan. Kita ubah namanya terlebih dahulu. Untuk sumbu Y-nya ini alpha heavy pangkat setengah, dan untuk sumbu Y-nya itu merupakan energi dalam bentuk electron volt. Nah, selanjutnya kita perlu mengubah eksisnya terlebih dahulu pada sumbu Y. Di sini dari 1 ya, kita ubah menjadi 0. Di sini terdapat daerah linear yang perlu kita ekstrapolasi pada sumbu X. Kemudian kita tarik garis lurus dari sampai ke sumbu X. Kemudian kita berikan warna ya untuk ekstrapolasinya. Kita pertebal garisnya agar terlihat jelas. Setelah itu kita screen reader untuk mengetahui berapa energi dari grafiknya. Nah, ini untuk transisi secara tidak langsung kita memiliki energi band gap sekitar 2,95 elektron volt. Kita coba lagi membuat grafik menggunakan data transisi secara langsung. Kita plot energi dan transisi langsungnya. Caranya sama seperti yang tadi. Kita cari terlebih dahulu daerah linearnya, kemudian kita ekstrapolasi pada sumbu X ke sumbu X dengan menarik garis lurus sampai ke sumbu X. Oke, kita ganti dulu warnanya agar terlihat beda. Kemudian kita perjelas, kita pertebal. Jika sudah didapatkan, kita lanjut untuk mencari nilai band gapnya. Nah, untuk transisi langsung ternyata energi band gapnya itu mencapai 3,11.
cukup sekian untuk tutorial menentukan band gap dengan metode top float. Semoga bermanfaat. Terima kasih.